Halo semuanya, balik lagi di channel Gadget Serigala. Di video kali ini gue mau nge-review Asus ROG Ally Z1 Extreme. Jadi apakah device ini masih layak dibeli di 2024? Langsung aja kita bahas. Pertama-tama untuk device ini itu keluarnya tahun 2023. Jadi kurang lebih itu umurnya udah 1 tahun ya. Terus dia juga ada dua varian. Varian yang pertama keluar ada varian Z1 Extreme. Terus ada varian yang Z1 biasa. Dan yang gue beli ini varian Z1 Extreme. Waktu pertama launching harga barunya itu ada di 11 jutaan. Dan sekarang harganya udah turun jadi 9.999.000 di website resminya Asus. Tapi di e-commerce itu udah banyak yang jual second di harga 8 juta sampai 8,5 juta. Dan by the way yang gue beli ini adalah unit second ya. Jadi harga ini termasuk murah. Oke, langsung aja kita bahas dari speknya. ROG Ally ini dia menggunakan prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme up to 5,1 GHz. Terus untuk GPU-nya dia menggunakan AMD Radeon RDNA 3, RAM-nya ini 16 GB, LPDDR5, udah di solder ke motherboardnya jadi nggak bisa di-upgrade. Dan untuk SSD-nya itu 512 GB ukuran 2230. Nah, jadi dia menggunakan SSD yang ukurannya kecil, bukan yang ukuran standar 2280 ya. Displaynya ini dia menggunakan ukuran 7 inch IPS, jadi bukan OLED. Untuk refresh rate-nya 120 Hz, brightness maksimal itu 500 nit. Sedangkan bedanya dengan varian satu lagi dari prosesornya, di mana dia itu speednya up to 4,9 GHz. Oke, jadi untuk device-nya itu, dia ukurannya compact, nggak terlalu besar, terus ringan juga. Di bagian depannya itu ada tombol ABXY, ada analog stick, terus ada tombol menu. Di sini ada tombol shortcut-nya, D-pad, terus ada analog kiri. Di sini ada speaker 2, terus bagian atas ada lubang pembuangan panas. Di sebelah sini 2, kiri kanan. Terus ini ada tombol power, sekaligus fingerprint. Terus volume, ini ada port USB Type-C. Untuk port USB Type-C-nya ini dia kalau nggak salah 3.2. Terus di sebelahnya ada port XG Mobile. Jadi kalau mau colokin GPU eksternal bisa. Terus ada slot micro SD. Nah, untuk slot micro SD ini cukup kontroversial karena banyak masalah di luaran sana. Port micro SD-nya ini banyak yang rusak, nggak bisa ngebaca. Terus di sebelahnya ada headphone jack, shoulder trigger. Terus di belakang ada tombol tambahan lagi. Nah, ini untuk lubang intake-nya, intake anginnya. Dan yang ini cuman hiasan ya, jadi bukan lampu. Dan untuk bagian bawah nggak ada apa-apa. Oke, langsung aja kita nyalain. Jadi untuk tahu apa device ini masih worth it atau enggak di 2024, gue membahas kelebihannya dulu. Pertama pasti dari harganya. Untuk harganya itu udah turun, yang awalnya 11 jutaan, sekarang udah 10 juta. Dan kalau pengen lebih murah lagi bisa beli yang second. Yang second itu udah di 8 jutaan. Terus untuk garansi juga masih ada harusnya, soalnya dia ini kan 2023. Seharusnya masih ada garansi 1 tahun lagi. Jadi itu salah satu pertimbangan gue beli yang second. Jadi kalau mau beli yang second, baiknya cari yang lengkap, terus cari yang SD card-nya masih bagus, terus cari yang garansinya masih nyala. Kelebihan kedua, performanya yang masih tinggi karena rata-rata device handheld atau gaming portable kayak gini pakai CPU yang kurang lebih mirip. Dimana pesaingnya itu ada Lenovo Legion Go, dia pakai Z1 Extreme juga. MSI Cloud dia pakai ke Intel, dimana dia itu kurang lebih mirip performanya juga. Bahkan menurut review yang gue tonton di YouTube, dimana-mana itu, dimana performanya itu masih unggul dibanding si Intel Core Ultra-nya MSI Cloud. Terus ada Advan X-Play kalau nggak salah ya. Advan X-Play itu dia menggunakan AMD Ryzen 7840, dimana secara spek itu dia mirip dengan Z1 Extreme. Terus apa lagi? Oh ya, penerusnya itu ROG Ally X yang baru launching di pertengahan 2024. Dia juga masih sama, masih pakai CPU dari Ryzen Z1 Extreme. Dari segi performa ya nggak beda jauh dengan device-device pesaingnya, bahkan dengan device yang baru. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan gue untuk ngambil ROG Ally Z1 Extreme ini. Oke, untuk kelebihan selanjutnya, menurut gue pribadi itu karena dia mereknya Asus. Jadi Asus ROG itu lebih familiar, lebih banyak aksesorisnya menurut gue. Jadi karena ini device sudah setahun, pasti sekarang aksesorisnya itu udah banyak. Mulai dari casing, tempered glass, tas, ada dock, terus bahkan ada backplate juga, backplate untuk modifikasinya. Dan untuk device yang gue punya ini, gue beli dari pemilik sebelumnya, dia udah makein tempered glass. Dan juga ada casing-casing tambahan lah ya. Jadi menurut gue lebih untung beli ROG Ally yang second. Pertimbangan atau kelebihan yang selanjutnya, karena Asus ROG Ally ini launching global dan udah setahun, jadi banyak forum-forum atau tutorial-tutorial mulai dari di YouTube
YouTube banyak, di Reddit juga banyak, jadi banyak referensi yang bisa membantu gitu. Jadi supportnya itu kayak lebih banyak lah intinya. Kelebihan yang selanjutnya itu dari form factornya. Form factornya ini dia ringan, nggak berat-berat banget, nggak terlalu lebar, nggak terlalu tebel, jadi pas di tangan. Sebenarnya form factor itu mirip-mirip ya, kecuali dengan Lenovo Legion Go bisa dilepas kiri kanannya, dan ukurannya juga lebih gede gitu, lebih gede, lebih tebel. Kelebihan atau pertimbangan selanjutnya, karena OS-nya dia pakai Windows. Nah ya, jadi untuk handheld ini terbagi dua menurut gua. Ada Windows sama yang Linux atau SteamOS. Yang SteamOS itu ya pasti cuman Steam Deck doang. Untuk yang Windows ya semua handheld gaming rata-rata pakai Windows ya. Jadi bukan cuma jadi handheld gaming, tapi bisa nginstal semua aplikasi seperti laptop pada umumnya. Nah jadi itu salah satu kelebihannya. Oke, jadi itu beberapa kelebihan yang menjadi pertimbangan gua untuk ngambil ROG Ally ini. Oke, setelah kelebihannya, ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang jadi pertimbangan gue untuk nggak ngambil device ini, pertama adalah isu SD card readernya ini yang rusak. Jadi kalau kalian Google di internet Asus ROG Ally SD card issue, nah pasti banyak tuh muncul tuh. Jadi banyak user di luar yang komplain kalau SD cardnya itu nggak kebaca. Ternyata itu masalah dari hardware, jadi bukan masalah dari software. Jadi katanya SD card readernya ini tuh kepanasan karena letaknya itu pas di atas pembuangan panas ya. Nah jadi kalau mau beli yang second, tanya dulu ke user sebelumnya kalau SD card ini masih bagus atau enggak. Dan pastiin juga kalau garansinya itu masih nyala. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan SD card ini, tinggal bawa ke service center terus klaim garansi aja. Pertimbangan kedua, port USB Type-C-nya cuma satu. Jadi kalau misalnya main sambil ngecas, berarti nggak bisa colokin keyboard, nggak bisa colokin mouse. Jadi solusinya harus pakai USB dongle. Cuman itu ya agak annoying aja ya, karena biasanya sih gue main ROG Ally ini sambil ngecas ya, Jadi portnya itu ya udah kepake buat ngecas doang. Karena kalau dibandingin dengan device yang lain itu rata-rata portnya itu ada dua USB Type-C, di atas satu, di bawah satu. Terus untuk kekurangan selanjutnya dari segi layarnya, karena layarnya ini masih pakai IPS panel bukan OLED. Tapi itu sebenarnya sih mau nggak mau ya, karena yang tersedia memang cuma itu gitu. Jadi untuk kompetitornya semua itu masih pakai layar IPS, kecuali yang Steam Deck OLED. Cuman itu ya jauh lah di bawah ini performanya gitu. Jadi bakal lebih cakep lagi nih kalau misalnya layarnya pakai OLED. Oke, jadi itu aja kira-kira kelebihan dan kekurangan yang jadi pertimbangan gue untuk ngambil ROG Ally Z1 Extreme ini di 2024. Untuk performa nge-game-nya nggak usah terlalu dibahas lah ya, karena udah banyak review-review di luar sana yang ngebahas tentang performa nge-game-nya. Dan untuk perbandingan dengan device yang lain itu ya mirip-mirip lah. Jadi, apakah ROG Ally ini masih worth it dibeli di 2024? Bahkan di akhir 2024 ini menurut gue sih masih worth it ya, karena persaingannya itu masih belum banyak dan harganya ini juga udah murah dibanding dengan yang lain. Tapi balik lagi tergantung kalian yang mau beli. Kalau untuk gue pribadi sih ya cukup lah ya untuk main game-game casual. Kalau game kompetitif mending beli laptop gaming aja sekalian atau rakit PC. Jadi ROG Ally ini bagi gue pribadi udah cukup untuk game-game casual yang portable, yang pengen nyantai mainnya, nggak perlu ke meja. Jadi bisa main sambil tiduran. Oke guys, itu aja ulasan gue mengenai apakah ROG Ally ini masih worth it dibeli di 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video gadget serigala berikutnya.